Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah, semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan Alhamdulillah, melafadzkan Alhamdulillah. Jika di surat Waqiah, Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya, maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami. Kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayaksifa bikumul ard. Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh, setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum bisa saja setiap saat ya ghauran. Ghauran itu qul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghauran. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman. Setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya, dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Nah, yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat, itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo bi qodoi, walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai, falyatlub robban siwai, wal yakhrut min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa, kata Allah. Kamu enggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, enggak apa-apa. Tapi jangan nempat di bumiku. Itu bikinanku, enggak bikinan BUMN. Bumi itu enggak bikinan BUMN. Wah, itu aja sudah pusing kamu diancam fal yakhrut min tahti ardi wa samai. Sudah, kamu enggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, enggak apa-apa, kata Allah, tapi jangan nempat bumiku. Terus mau nempat di mana tuh? Kontrak gua ada. Ya gitulah kira-kira cara, yaitu lagi-lagi saya bilang karena saya nekuni ilmu, ya saya jawab dengan cara ilmu. Ya, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya, saya kira demikian. Semoga ini barokatul ilm, terutama barokatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.